kita akan pelajaran di pertemuan yang kedua ini. Sebentar sih, kita coba saya. Untuk pertemuan yang kedua di semester kedua kita akan membahas bagaimana kesepakatan kita kemarin, rencana kita kemarin untuk bab gaya antar molekul. Syarat mutlaknya adalah anak-anak sudah bisa menentukan bentuk molekul secara cepat, menentukan polaritas molekul dengan cepat. Kan itu syaratnya. Gaya antar molekul itu berhubungan sekali dengan bentuk dan polaritas suatu molekul. Langsung saja saya share untuk materinya. Ini dia materinya. Anak-anak tentunya kasih. Padatnya ya. Tapi kenapa kok dia tidak mau tenggelam seperti benda padat? Kalau kita tahu kan wujudnya es seperti ini. Ini es yang berbentuk ada lubangnya, dan juga es yang tidak berlubang. Ternyata hubungan es yang tidak tenggelam di dalam air itu berhubungan dengan ini, anak-anak, dengan struktur molekulnya. Nah, struktur molekul dalam es itu seperti ini. Ada rongga-rongganya gitu ya, kayak ada lorong-lorongnya. Nah, lorong inilah yang di dalamnya bisa ditempati oleh udara, yang menyebabkan massa dari es itu lebih ringan daripada benda padat yang lainnya, sehingga dia bisa mengambang di atas air atau di dalam air. Jadi berhubungan dengan kehidupan mikroorganisme juga. Nah, terus mengapa air bisa bentuk lorong ini? Itu ternyata antar molekul air terjadi ikatan khusus. Terjadi gaya khusus. Tarik-menarik khusus yang disebut sebagai gaya antar molekul. Nah, gaya inilah yang kita pelajari pada hari ini, anak-anak. Materinya ini intermolecular forces atau gaya antar molekul yang ditulis oleh Profesor Effendi, salah satu guru besar jurusan kimia UM yang berjasa dalam pengembangan ilmu kimia dunia. Dia termasuk salah satu peneliti 100 peneliti terbaik di dunia. Itu ya, beliau meninggal tahun 2020 ini. Sebelumnya kita di dalam molekul itu ada gaya yang disebut sebagai gaya intramolekular. Gaya yang terjadi di dalam satu molekul, yaitu ikatan antar satu atom dengan atom yang lain. Ini ada atom yang berwarna hitam dengan yang warna putih, ada ikatan. Nah, ini disebut sebagai intramolekular atau gaya intramolekul. Ada yang berwarna hitam dengan yang warna merah, merah dengan putih, ini juga terjadi ikatan. Ikatan disebut sebagai gaya intramolekul. Gaya intramolekul tiga, ya. Ada ikatan ionik, ada ikatan kovalen, dan ikatan logam. Sementara ada satu lagi yang disebut sebagai gaya intermolekular atau antar molekul, yaitu gaya yang terjadi jika ada dua molekul berikatan. Misalkan ini molekul yang pertama berikatan dengan molekul yang kedua. Contohnya di sini. Saya ambilkan gambar contohnya dulu ya. Nah, ada kok yang antar molekul gambarnya. Nah, ini misalkan. Ini ada molekul HX, ini ada molekul HX yang lain. Terus antara atom X dengan atom H ada interaksi. Nah, ini disebut sebagai gaya antar molekul itu. Yang ini adalah gaya intramolekul, yang ini gaya antar molekul. Ada dua istilah.
intramolekul dan antar molekul. Nah, kemudian ada berapa gaya antar molekul? Ternyata ada beberapa jenis gaya antar molekul anak. Dan ini akan kita pelajari hari ini secara keseluruhan. Insya Allah tuntas ya. Karena syarat mutlaknya anak-anak sudah bisa menentukan bentuk dan polaritas molekul itu. Ini gambarnya tadi. Nah, ini dia. Gaya antar molekul dan gaya intramolekul itu ada perbedaannya. Kemudian gaya antar molekul sendiri yang kita bahas ada 4 ini anak-anak. Ya. Ada yang disebut sebagai gaya London, ada gaya dipol-dipol induksi, ada gaya dipol-dipol, dan ikatan hidrogen. Ada 4 ini yang kita bicarakan hari ini. Untuk menentukan suatu molekul memiliki gaya antar molekul yang mana, apakah dia masuk gaya London, apakah dia masuk ikatan hidrogen, kita harus tahu bentuk dan polaritasnya. Gitu. Kita masuk yang pertama, yaitu gaya London. Ini ditemukan oleh orang yang namanya London, bukan dari kota London, bukan, tapi adalah nama penemunya. Gaya London itu terbentuk jika ada 2 molekul nonpolar yang saling berikatan. Itu syaratnya. Itu ya. Syaratnya adalah terbentuk jika 2 molekul nonpolar, 2 molekul atau lebih nonpolar yang saling berinteraksi. Molekulnya bisa sejenis, bisa juga berbeda. Misalkan ini. Kita tahu punya iodin ya. Iodin itu molekul unsur. Kalau molekul unsur pasti dia bersifat nonpolar. Jika antar molekul iodin itu berinteraksi satu sama lain, dia akan muncul gaya London. Kalau molekulnya berbeda, misalkan ini kloroform, ya, karbon tetraklorida, ini bersifat nonpolar. Kalau sesama dia berinteraksi atau dia dengan karbon disulfida berinteraksi, ini kan berbeda ya. Itu bisa membentuk membentuk ikatan gaya London juga atau gaya London juga karena ini bersifat nonpolar, ini juga bersifat nonpolar. Yang dipentingkan adalah bagaimana proses pembentukan. Nah, untuk molekul nonpolar itu sesuai dengan kesepakatan internasional digambarkan seperti ini anak-anak. Lingkaran, gitu ya. Molekul itu diibaratkan seperti lingkaran dan muatan positif dan negatifnya terkumpul di tengah. Itu adalah perjanjian yang berlaku secara internasional untuk molekul yang bersifat non-polar. Plus dan minus ini adalah muatan. Plus adalah inti dari atom yang berikatan, sedangkan negatif ini adalah awan elektron. Jadi elektron itu membentuk suatu awan. Jika muatan positif dan negatif berkumpul, itu adalah molekul yang bersifat non-polar. Sepakatnya. Lanjut. Nggak mau jalan. Nah, terus begini. Elektron yang ada di suatu molekul itu sifatnya kan nggak pernah diam. Sebagaimana sifat elektron yang kita pelajari di bab sebelumnya. Elektron selalu bergerak, selalu mobile, tidak bisa diatur, dan sebagainya. Makanya suatu saat terjadi pengumpulan muatan negatif itu di sisi kanan. Misalkan ya ini ya. Di sisi kanan muncul elektron, muncul muatan negatif. Sehingga di sebelah kiri akan kekurangan elektron. Jadilah ion positif. Atau kutub positif. Ini kutub positif, ini kutub negatif. Molekul nonpolar, akibat pergerakan elektron, muatan ini bisa berpindah. Yang awalnya mengumpul di tengah-tengah bisa terpisah. Satu di sebelah kanan yang negatif, satu yang di sebelah kiri yang positif. Nah, proses pengubahan ini bersifat cepat dan terus-menerus. Dan disebut sebagai proses polarisasi. Ini non-polar menjadi polar. Pol itu dari kata kutub,
ini kutub positif, ini kutub negatif. Karena muncul dua kutub, terjadilah proses polarisasi. Ini sifatnya cepat ya, dan bolak-balik. Artinya, molekul yang awalnya nonpolar, dia mengalami polarisasi, dia juga bisa balik ke sini lagi. Bentuknya gitu, jadi bolak-balik. Kesepakatan awal, molekul nonpolar bisa mengalami polarisasi membentuk dua kutub yang terpisah, kutub negatif dan kutub positif. Nah, kemudian anak-anak, pergerakannya juga sama. Muatan positif dan negatif itu tidak ngumpul di sini dan sini, tapi dia bisa berpindah-pindah posisi. Bisa yang negatif di sini, bisa positif, dan dia bisa berputar-putar. Bentuknya seperti ini. Karena apa? Elektron itu tidak mau diam. Dia selalu bergerak bebas, gitu ya. Nah, kemudian, molekul yang memiliki dua kutub sementara akibat polarisasi ini tadi disebut sebagai molekul dengan dipol sesaat. Instantaneous dipol itu namanya dipol sesaat. Kenapa disebut dipol sesaat? Karena dipolnya bisa terbentuk, bisa hilang lagi. Kenapa? Karena ini tadi, dia mengalami polarisasi, tapi dia juga balik lagi, karena pergerakan elektron. Makanya kutub yang terbentuk ini sifatnya sementara, yang disebut sebagai dipol sesaat itulah tadi. Ya. Nah, kan molekul di dalam suatu tempat jumlahnya tidak hanya satu, tapi bisa jumlahnya sangat banyak. Ini adalah molekul yang mengalami polarisasi. Ini ada molekul nonpolar lain. Akibatnya, kayak magnet itu anak-anak. Jika ada satu magnet didekatkan dengan logam, maka logamnya akan terinduksi oleh magnet ini. Gitu kan ya kalau di ilmu fisika. Di kimia juga sama. Jika ada molekul nonpolar didekati oleh molekul yang memiliki dipol sesaat, ini akan mengalami proses induksi. Mempengaruhi ini. Yang awalnya muatan intinya ngumpul di tengah, karena faktor dipol sesaat dari molekul satunya, dia berubah, tertarik dipolnya. Yang negatif akan mendekati yang positif. Artinya ini, yang positif geser ke kiri, sehingga yang negatif akan geser ke sebelah kanan, terbentuk ini. Negatif, positif. Ini dari dipol sesaat yang pertama, ini akibat imbas, akibat proses induksi tadi. Dipol sesaat akibat induksi. Jika dua molekul ini yang memiliki dipol sesaat dan dipol induksi tarik-menarik, kayak ini ya, terjadi tarik-menarik karena punya kutub yang berbeda, ini negatif dan positif, ini juga negatif dan positif, terjadi tarik-menarik, itulah yang disebut dengan gaya London. Dipol sesaat dan dipol induksi. Tarik-menarik, terbentuklah gaya London. Kesimpulannya apa? Gaya London itu terbentuk akibat tarik-menariknya dipol sesaat dan dipol induksi pada molekul non-polar. Itu penjelasannya begitu anak-anak ya. Ini bahasanya agak tinggi karena memang penjelasannya menggunakan penjelasan yang sebenarnya, tidak bisa dianalogikan lebih sederhana. Ya. Ada pertanyaan dulu. Ini kalau Anda sudah download modul, sangat jelas pembahasannya di modul. Menggunakan bahasa yang lebih sederhana dibandingkan bahasa yang ada di sini. Gitu anak-anak ya. Ini untuk gaya London. Nah, apa pengaruhnya gaya London itu anak-anak? Pengaruh gaya London ternyata ke arah titik didih suatu zat. Contohnya ini adalah gas mulia. Gas mulia itu golongan 8. Ini halogen golongan 7. Kita bisa lihat dari ini, dari jumlah elektronnya. Helium itu nomor atomnya 2, sehingga elektronnya 2. Radon itu nomor atomnya 86, sehingga dia memiliki 86 elektron. Kalau kita lihat bagaimana titik didihnya. Helium minus 268. Tetapi radon negatif 61.
Artinya, dari helium ke radon ini, titik didihnya cenderung semakin tinggi. Kenapa semakin tinggi? Hubungannya dengan ini, anak-anak. Dengan banyaknya elektron. Semakin banyak elektron, proses polarisasi itu akan semakin mudah terjadi. Sehingga dipol sesaat akan mudah terbentuk. Kalau dipol sesaat mudah terbentuk, berarti bisa menginduksi molekul yang lainnya. Artinya, semakin banyak elektron di dalam suatu molekul, gaya London itu akan semakin besar. Kalau semakin besar gaya London, titik didihnya juga akan semakin tinggi hubungannya gitu. Jadi tinjauannya gitu ya. Semakin banyak elektron, gaya Londonnya semakin kuat, titik didihnya semakin tinggi. Hubungannya begitu. Begitu juga untuk halogen. F2, Cl2, Br2, I2. Ini sama. Nah, kalau kita sudah belajar hidrokarbon, ini berhubungan dengan MR-nya, anak-anak, berat molekul. Ini C-nya 1, hidrogennya 4. Ini C-nya 2, hidrogennya 6. Otomatis semakin banyak C, berat molekulnya juga semakin besar. Apa yang terjadi kalau berat molekul semakin besar? Ternyata titik didihnya juga semakin tinggi. Yang awalnya negatif 161 menjadi negatif 88. Mengapa begitu? Karena semakin berat suatu molekul, gaya London yang terbentuk juga semakin mudah. Semakin berat molekul, gaya London makin mudah terbentuk, titik didihnya semakin tinggi. Kesimpulannya gitu ya dari tabel. Nah ini hubungannya dengan itu. Jadi kalau sudah belajar di kelas 11, pembahasannya lebih detail di kelas 11 terkait dengan gaya Londonnya. Nah, yang kedua, biar nggak terlalu lama ya. Yang kedua, disebut sebagai gaya dipol induksi. Dipol, di itu artinya dua, pol itu artinya kutub, berarti memiliki dua kutub. Kalau memiliki dua kutub secara langsung, itu dimiliki oleh molekul polar, anak-anak. Sedangkan dipol induksi itu dimiliki oleh molekul polar, non-polar kayak tadi. Jadi kesimpulannya untuk gaya yang kedua itu terjadi interaksi antara molekul polar dengan molekul non-polar. Itu ya, interaksi antara molekul polar dan molekul non-polar. Nah ini interaksinya. Ini adalah molekul polar, anak-anak. Kalau molekul polar penggambarannya, dia lonjong ya. Muatan positif dan negatif sudah terpisah karena dia adalah molekul polar. Kalau molekul non-polar tadi gambarnya lingkaran penuh, muatan positif dan negatifnya ngumpul di tengah. Itu perbedaannya. Ini molekul polar, ini molekul non-polar. Jika keduanya bertemu, terjadilah proses induksi kayak tadi. Yang molekul polar menginduksi molekul non-polar. Karena diinduksi, muatannya terpisah. Yang awalnya ngumpul, dia menjadi terpisah. Positifnya tertarik ke kiri, negatifnya tertarik ke kanan. Kalau ada tarik-menarik, ini disebut sebagai dipol tetap. Ini molekul dengan dipol tetap, ini dengan dipol induksi. Makanya disebut sebagai gaya dipol induksi. Itu ya. Ini masih konsepnya. Yang ketiga, disebut sebagai gaya dipol-dipol. Berarti ini adalah miliknya molekul polar, ini juga molekul polar. Molekul polar, molekul polar. Jadi sesama molekul polar itu berinteraksi. Bagaimana gambarnya? Ini anak-anak. Ini molekul polar yang pertama. Ini molekul polar yang kedua. Terjadi tarik-menarik. Nah, gaya tarik-menarik ini yang diwakili dengan garis hijau disebut sebagai gaya dipol-dipol. Kalau yang ini tadi, ini yang disebut sebagai gaya dipol-dipol induksi. Tarik-menariknya ini ya. Kalau ini tarik-menariknya disebut sebagai gaya dipol-dipol
dipol. Ini model yang pertama, ini juga dibuat model yang kedua. Kalau kondisinya padat, positif negatif tarik menarik, negatif positif juga tarik menarik. Nah, itu anak-anak untuk gaya dipol-dipol ya. Ini belum, ini materi kelas 11 tidak saya bahas sekarang. Nah, yang terakhir ini paling penting anak-anak, yaitu gaya atau disebut sebagai ikatan hidrogen. Ini gaya yang paling kuat, yang paling penting itu ikatan hidrogen itu adalah gaya antar molekul terkuat saat ini yang sudah diketahui. Terbentuk akibat apa? Sebentar ya, sebentar. Ini ada yang ganggu. Ada iklan. Bentar, tak tutup dulu iklannya. Nah, ini ya. Allah, tekan. Ikatan hidrogen itu begini anak-anak. Ada satu molekul, ini satu molekul ya, memiliki atom H. Kemudian ada atom X yang diikat. Syaratnya atom X ini adalah memiliki elektronegativitas yang sangat tinggi. Atomnya cuma 3, yaitu bisa F, bisa O, bisa N. Misalnya di sini adalah HF molekulnya, HF. Terus di sini juga ada HF lagi. Kemudian H dengan F dari molekul yang lain, ini dari satu molekul, ini dengan molekul yang lain. Terjadi tarik-menarik. H dengan F. F-nya tadi apa? Unsur elektronegatif. F itu bisa diganti dengan O atau N. Sehingga kalau ada atom H, ketemu F, O, atau N dari molekul yang lain, terbentuklah ikatan yang sangat kuat, yang disebut dengan gaya atau ikatan hidrogen. Ini sifatnya lebih kuat dibandingkan 3 gaya yang tadi anak-anak ya. Jadi gaya yang terkuat itu adalah gaya yang keempat ini, atau ikatan hidrogen. Nah, apa pengaruhnya? Pengaruhnya kan tadi salah satu menyebabkan S itu bisa menambah, dia tidak tenggelam. Ini contohnya anak-anak, ini ada molekul air, ini molekul air. Ini ada O, ini ada H. Terjadi tarik-menarik. Nah, ini disebut sebagai ikatan hidrogen. Ini ada molekul HF, ini juga ada molekul HF, ada interaksi, ini juga sebagai ikatan hidrogen. Ini ada NH3, ini juga ada NH3, terjadi tarik-menarik, ini juga disebut sebagai ikatan hidrogen. Gitu ya. Nah, yang paling spesifik, yang paling istimewa, itu adalah ikatan hidrogen pada molekul air anak-anak ya. Satu-satunya molekul di dunia ini yang bisa membentuk 4 ikatan hidrogen secara bersamaan itu hanya molekul air. Ini ikatan hidrogen pertama dari H dengan O. Ini kedua dari H dan O. Nah yang ini O dan H, O dan H. Ini ketiga, ini keempat. Jadi satu-satunya molekul di dunia yang bisa membentuk 4 ikatan hidrogen itu adalah air. Makanya air itu memiliki sifat yang sangat istimewa. Salah satunya apa? Anak-anak tahu air terbentuk dari unsur apa? Dari hidrogen dan oksigen. Hidrogen itu wujud aslinya apa, anak-anak? Gas kan ya? Oksigen juga gas. Anak-anak tahu suhu berapa hidrogen dan oksigen itu mendidih? Sekitar suhu minus 200 derajat Celcius, hidrogen dan oksigen itu sudah berfase uap atau berfase gas. Itu negatif berapa? Sekitar 200 derajat Celcius. Tapi kenapa kalau dia berubah menjadi molekul air, baru bisa mendidih pada suhu 100 derajat Celcius, anak-anak? Itu karena ini, sama Allah, molekul air dibekali apa? 4 ikatan hidrogen. Satu molekul bisa mengikat 4 molekul yang lainnya. Karena ikatan ini sangat kuat, menyebabkan air itu bisa lebih memadat
dan dia baru bisa mendidih jika suhunya di atas 100 derajat. Nah, seandainya molekul air tidak ada ikatan hidrogen, mungkin di suhu 0 derajat itu sudah tidak ada air yang berwujud cair. Semua air sudah berwujud gas. Apa yang terjadi kalau begitu? Kehidupan di dunia ini tidak akan terjadi. Jadi itu ya dasarnya ya, pentingnya mempelajari ikatan hidrogen. Kita tahu, kalau tidak ada air, tidak akan ada kehidupan di dunia ini. Karena salah satu unsur yang menyebabkan kehidupan di dunia adalah air. Itu di Al-Quran juga ada kayak gitu ya. Salah satu proses menurunkan air ke dunia adalah melalui hujan. Melalui hujan itulah dunia dihidupkan. Begitu ya. Dasarnya di situ. Ini di alkohol. Nggak usah lihat alkohol kan ini kelas 12 membahasnya. Ini nggak usah juga. Nah ini anak-anak di dalam es. Yang spesifik itu di dalam es. Berbeda dengan yang tadi. Kalau di dalam es, molekul air itu membentuk ikatan hidrogen dalam bentuk segi 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi semuanya membentuk segi 6 begini. Karena membentuk segi 6, di dalamnya bisa ada rongga. Rongga ini ya. Rongga-rongganya. Kayak lorong gitu lah. Lorong ini berfungsi ditempati oleh zat makanan atau udara. Sehingga di daerah kutub yang di sana sering terjadi pembekuan es, walaupun permukaannya padat, di dalamnya itu masih memungkinkan ada kehidupan. Karena apa? Oksigen itu masih bisa masuk ke bagian dalam air yang tidak membeku melalui celah-celah yang ada di molekul es ini. Ajaibnya itu ya. Dan ada satu rahasia lagi anak-anak di daerah kutub itu. Mengapa yang membeku hanya permukaannya saja, tapi dasarnya kok tidak? Ada yang bisa jawab itu? Terus air itu kalau dibekukan, dia membekunya pasti dari permukaan, tidak pernah dari dasar atau dari tengah. Mengapa kok begitu? Ternyata ini juga secara ilmiah bisa dijelaskan begini anak-anak. Seandainya air itu membeku dari dasar, yang membeku bagian dalam dulu ya, bukan bagian luar dulu, di daerah kutub itu tidak akan bisa terjadi kehidupan. Karena kalau yang membeku di dalam dulu, oksigen tidak ada yang mengalir. Makanan tidak ada yang mengalir ke sana. Tetapi kalau yang membeku ada di bagian atas dulu, permukaan dulu, transfer oksigen masih terjadi. Transfer makanan masih bisa terjadi, sehingga organisme yang ada di kutub itu masih bisa hidup. Nah, itu istimewanya air. Seandainya membeku kayak yang lain, di daerah kutub itu pasti tidak ada kehidupan, baik di permukaan maupun yang di bawah permukaan, akibat pembekuan es yang dari dasar. Gitu ya, salah satunya. Terus ikatan hidrogen itu juga terjadi di DNA kita, anak-anak. DNA kita yang tersimpan di dalam tubuh kita, jika itu diolor, ditarik maksudnya ya, pitanya, itu panjangnya bisa melebihi keliling bumi, anak-anak. Satu manusia itu kan terdiri dari jutaan atau miliaran sel gitu ya. Nah, setiap sel itu punya DNA. Di dalam DNA itu ada pita ini. Nah, pita ini kalau ditarik, itu panjangnya bisa melebihi dari kelilingnya bumi. Saking istimewanya itu. Tapi sama Allah itu ditekuk-tekuk menjadi lebih kecil dan bisa disimpan di dalam sel yang kecil karena di dalamnya ini antar molekulnya bisa terjadi ikatan hidrogen kayak begini. Ini tarikannya sangat kuat. Nah, seandainya nggak ada ini, ukuran manusia itu pasti besar untuk menyimpan DNA gini. Dan di dalam DNA itu tersimpan berbagai macam informasi genetik kita. Rekaman dari orang tua, dari kakek, nenek, semua tersimpan di DNA ini. Ada semua. Bahkan ada penelitian orang muslim itu ya, ilmuwan muslim dari Amerika mengatakan seluruh ayat Al-Quran itu tersimpan di dalam DNA manusia. Makanya kadang
kalau kita mendengarkan bacaan Al-Quran, tiba-tiba tubuh kita menjadi merinding, gitu ya. Karena apa? Terjadi resonansi antara bacaan yang kita dengar dengan ayat Al-Quran yang ada di dalam tubuh kita. Makanya terjadi getaran-getaran kayak gitu. Itu resonansinya. Luar biasa ya, ternyata dibalik gaya antar molekul ini. Nah, ini kalau diperjelas di dalam DNA itu, biologi yang mempelajari lebih detail di kelas 12 nanti. Nah, gitu anak-anak. Terus, ada lagi ini, yang saya sampaikan tadi, air, karena dia memiliki gaya antar molekul yang disebut sebagai gaya ikatan hidrogen, titik didihnya dan titik bekunya itu berbeda dengan molekul yang lain. Harusnya begini anak-anak ya. H2S, H2Se, H2T itu satu golongan. Harusnya titik titik bekunya air itu sekitar di sini. Sekitar minus 170-an. Harusnya di sini ya membekunya air itu. Di suhu minus 170, air itu harusnya sudah membeku. Namun karena dia punya ikatan hidrogen, dia baru membeku pada suhu 0 derajat. Seandainya nggak ada ikatan hidrogen, ada di sini dia. Jadi dari grafik ini penjelasannya sangat luar biasa. Neon, argon, krypton, dan xenon, titik didihnya semakin meningkat. Karena berat molekulnya semakin tinggi. CH4, SiH4, GeH4, SN4 juga sama. C, Si, Ge, dan Sn kan satu golongan. Titik didihnya semakin meningkat karena MR-nya semakin besar. Tapi untuk H2O berbeda. Walaupun MR-nya paling rendah, titik didihnya tertinggi karena dia membentuk ikatan hidrogen. Hal yang sama terjadi di sini. NH3 dan HF. HF itu harusnya di sini. NH3 itu harusnya di sekitar sini. Karena punya ikatan hidrogen, dia menyimpang. Dia cenderung menjadi lebih tinggi. Begitu ya penjelasannya. Anak-anak pernah lihat ini? Permukaan saja di dalam suatu gelas, ada yang permukaannya cekung, ada yang permukaannya cembung. Gitu ya. Ini yang cekung, ini yang cembung. Mengapa begitu anak-anak? Ini juga ada hubungannya dengan gaya antar molekul. Kaca terbentuk dari silikon. Dia bersifat polar. Jika di dalam molekulnya, ini kan silikat kaca. Silikon dioksida. Jika di dalamnya adalah molekul air, ada ikatan hidrogen, H dan O. Makanya dia tertarik membentuk permukaan yang seperti ini, jika isinya air. Tapi jika isinya raksa, akan berbeda. Raksa itu bersifat nonpolar. Kalau nonpolar, dia tidak akan menarik ini, nggak menarik SiO2. Makanya permukaannya cenderung menjadi cembung. Begitu. Terus gini lagi anak-anak. Ini yang paling penting ya harus kita ketahui dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam agama Islam, ada instruksi begini. Sebelum menggunakan kamar mandi, sebelum kita pipis di kamar mandi, yang dilakukan adalah kita harus menyiram lantainya dulu. Kita harus menyiram apanya dulu? Dinding kamar mandinya dulu. Mengapa itu perlu dilakukan? Ternyata hubungannya dengan ini anak-anak. Keramik yang dijadikan dinding kamar mandi itu zat kimianya sama dengan gelas, yaitu silikon dioksida. Jika kita pipis, pipis itu kan mengandung amonia. Rumus kimianya NH3, juga mengandung urea. Terus kalau lantainya dalam kondisi kering, molekul amonia itu akan langsung berikatan dengan dinding temboknya. Nah. Jadi, yang di sini adalah hidrogen dari amonia, langsung berikatan ke situ. Akibatnya apa? Ikatannya ini sangat kuat. Kalau disiram menggunakan air, dia nggak segera putus ikatannya. Akibatnya bau amonia atau bau urea itu akan bertahan lama di kamar mandi. Karena tidak segera larut ikut air. Namun, kalau permukaan keramik atau dinding kamar mandi kita siram dulu, permukaan ini dilapisi oleh molekul air. Jadi yang berikatan dengan dinding tembok bukan amoniaknya, tapi molekul airnya dulu. Air ini melapisi. Terus kalau ada molekul amonia yang keluar dari kencing, itu amonianya tidak bisa
bisa bersentuhan dengan dinding tembok, tapi bersentuhan dengan molekul air. Akibatnya kalau disiram, amoniaknya akan mudah hanyut karena tidak menempel di permukaan tembok. Jadi di balik perintah agama itu ada keistimewaan sangat luar biasa yang harus kita ketahui. Nah, begitu ya Nana ya, terkait dengan gaya antar molekul. Nah, kemudian tugas kita apa hari ini? Tugasnya ini belum saya upload anak-anak ya. Tugasnya itu masih berhubungan dengan yang kemarin. Kalau pertemuan sebelumnya, anak-anak kan hanya sebatas sampai menentukan molekul itu polar atau non-polar saja. Belum sampai mengarah ke gaya antar molekul. Nah, sekarang ditambahi. Setelah polar non-polar, gaya antar molekul apa yang bekerja? Misalkan ini, untuk molekul CH4. Coba ya kita gambar. Jadi kemarin kan begini. Nah, di sini ada hidrogen, di sini ada hidrogen, di sini ada hidrogen, di sini ada hidrogen. Kemudian kita tentukan ini, bilangan koordinasi. PEB ditambah PEI. Berapa PEB-nya? 0. Berapa PEI-nya? 4. 4. Berarti BK-nya berapa ini? 4. 4. Kalau 4 bentuk dasarnya apa kemarin? Kita gambar gini ya, kalau 4 ya. Nah, ini H, ini H, ini H, ini H. Apa nama geometrinya? Tetrahedral. Gitu. Kalau tetrahedral polar nggak kemarin anak-anak? Sifatnya non polar. Nah sekarang kalau ada sesama molekul CH4 berinteraksi, ada 2 misalkan. Gaya antar molekulnya apa? Gaya antar molekulnya. Apa kira-kira? Ini kan molekulnya non polar ya. Kalau non polar tadi apa yang bekerja? London bukan Mister. Gaya London, iya. Berarti gaya yang bekerja adalah gaya London. Nah, begitu anak-anak. Bisa jawabnya ya? Jadi diurut begitu. Dari bentuk molekulnya, terus dari geometrinya, baru ketemu gaya London. Terus, kekuatannya tadi sudah disampaikan. Untuk kekuatan, itu kan ada 4 gaya tadi. Ada gaya London. Yang kedua apa? Dipol induksi. Yang ketiga, dipol. Yang keempat tadi apa? Ikatan hidrogen. Tadi gaya London itu terbentuk apa, anak? Non-polar ketemu dengan molekul non-polar. Berarti sesama molekul non-polar. Kalau ini tadi apa? Polar ketemu non-polar. Kalau ini? Polar ketemu molekul polar. Kalau yang ini tadi apa? Ada H ketemu FON. 3 unsur tadi ya. Salah satu dari 3 ini, FON. Nah, terus setelah kita tahu ini, urutan kekuatannya sekarang. 4 itu lebih tinggi dari 3 kekuatannya. Yang 3 lebih kuat dari 2. Yang 2 lebih kuat dari 1. Artinya apa? Yang terkuat adalah ikatan hidrogen, yang terlemah adalah gaya London. Gitu ya? Bisa dipahami? Jadi contohnya kayak ini tadi. Kalau sudah ketemu CH4, berarti dia bersifat non-polar yang bekerja gaya London. Satu lagi anak biar paham. H2O misalnya. Kemarin gambarnya H2O itu begini ya. Ini H, ini H. Berapa bilangan koordinasinya? PEB ditambah PEI. PEB-nya berapa? 2. PEI-nya berapa? 2. Ketemunya berapa? 4. Kalau 4, bentuknya kan nggak tadi ya. Cuma dia punya 2 elektron bebas kan begini. Ini yang di depan, ini yang di belakang. Ini H, ini H. Apa bentuknya kemarin? V, Mister. Huruf V. Polar apa enggak dia?
Polar. Kalau polar gaya yang bekerja apa kira-kira anak-anak? Nah, kita lihat yang polar tadi apa? Ini kan ada dipol-dipol kan ya? Di sini ada gaya dipol-dipol. Terus air ternyata ada H dan O. Kalau ada H dan O berarti apa? Ada ikatan hidrogen. Nah, gitu anak-anak. Ada dua gaya. Ada gaya dipol-dipol, ada ikatan hidrogen. Sebenarnya di sini gaya London itu juga ada. Karena semua molekul memiliki gaya London. Tapi yang kita tulis yang terkuat. Karena yang terkuat adalah ikatan hidrogen, berarti ini nggak usah ditulis, ini juga nggak usah ditulis. Jadi yang ditulis hanya ikatan hidrogen saja. Nah, gitu cara jawabnya ya. Bisa dipahami? Jadi yang ditulis adalah gaya yang paling kuat saja. Yang tidak kuat boleh diabaikan. Begitu. Ingat ya, urutannya ini. Ikatan hidrogen terkuat, terlemahnya adalah gaya London. Sudah? Ada pertanyaan? Tidak ada? Bisa dipahami untuk materi hari ini? Alhamdulillah. Sip. Baik, kalau bisa dipahami berarti nggak ada pertanyaan. Cukup ya? Insya Allah tugasnya akan saya upload sekitar jam 12. Karena ini belum selesai buatnya. Model apa yang mau tak buat tugasnya hari ini saya belum kepikiran. Tunggu dulu ya. Nanti dilihat sekitar jam 12. Terima kasih atas perhatiannya anak-anak kelas 10-3. Insya Allah kita berjumpa lagi minggu depan. Kalau ada pertanyaan, silahkan chat saya atau akses rekaman meeting ini. Karena rekaman meeting akan saya upload di YouTube habis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.